Halo bro, balik lagi di layar kece. Di video kali ini Mimin bakal rangkum film My Name tahun 2021. Film ini berkisah tentang seorang bernama Jiwoo yang bergabung dengan jaringan kejahatan terorganisir. Ia lalu menyusup ke polisi sebagai agen yang menyamar untuk mencari tahu kebenaran tentang kematian ayahnya. Tanpa berlama lagi, mari kita ke ceritanya. Film ini dimulai di tahun 2016 dengan wanita bernama Jiwoo yang mempersiapkan kehidupannya hari ini. Dia bangun pagi bersiap untuk berangkat ke sekolah dengan earphone di telinganya. Saat ia keluar, Sersan Choi kebetulan sedang menunggu di luar apartemennya. Bertanya mengenai keberadaan ayahnya yang merupakan seorang gangster, Sersan Choi terus mengikuti dalam mobil saat Jiwoo hendak menuju ke sekolah. Tiba di sekolah, Jiwoo menanggung beban bully dari teman-teman sekelasnya karena ayahnya yang menjadi pecandu. Nyatanya hari itu Jiwoo malah dikeluarkan setelah wali kelas mengatakan bahwa ada wali murid merasakan ketidaknyamanan keberadaan Jiwoo di sekolah. Ini ulang tahunnya yang ke-17. Namun ini benar-benar bukan hadiah yang bagus. Jiwoo kembali ke kelas, namun dia kembali mendapat intimidasi. Kekesalan memuncak sehingga dia memutuskan mendapati pembalasan. Sendirian dia mengeluarkan kemampuan dengan menghancurkan para pengganggu yang telah melecehkan dia begitu lama. Jiwoo pulang ke rumah, di mana ayahnya yaitu Dong-hun menelpon dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa datang ke rumah. Ini adalah tantangan terakhir bagi Jiwoo saat dia mengatakan kepada ayahnya untuk tidak kembali dan bahwa dia tidak berguna. Hanya saja Dong-hun justru kembali, bahkan di luar pintu depan terdengar suara tembakan yang mengejutkan Jiwoo di dalam. Ini adalah upaya Dong-hun mengamankan putrinya di dalam, melindungi sebagai tindakan berani terakhir sebelum dia meninggal. Setelah kematian ayahnya, Jiwoo tentu saja menghadiri pemakaman ayahnya, tapi begitu juga banyak teman gangster Dong-hun. Di antara mereka adalah pria bernama Choi Mujin, seorang pemimpin gangster Dongchun. Mujin mengatakan kepada Jiwoo bahwa ayahnya adalah pria yang setia dan prajurit yang baik. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa dia gagal mengungkapkan siapa yang membunuhnya. Dan lebih buruk, Sersan Choi dan detektif lainnya menghentikan kasus untuk menyelidiki pembunuhan terhadap kematian Dong-hun. Pihak detektif mengungkapkan kepada Jiwoo bahwa Dong-hun berada di daftar orang yang paling dicari dan bersembunyi selama 3 bulan. Jadi dengan sedikit pilihan lain, Jiwoo beralih ke teman gangster Dong-hun. Secara khusus dia pergi menemui Mujin. Mengingat kurangnya tekad Jiwoo dalam membunuh, Mujin justru menyuruhnya pergi. Jiwoo belum siap untuk menyerah, dan seorang tamu yang tidak diundang di pintunya akhirnya mendorongnya untuk pergi malam itu untuk mencoba dan menemukan informasi tentang pembunuhan ayahnya. Dia bahkan menawarkan hadiah 5 juta won juga. Jiwoo dengan bodohnya masuk ke dalam jebakan dengan uang yang hilang dan diikat di belakang mobil karena masalahnya. Namun Mujin kembali dan menyelamatkan Jiwoo dari kematian yang mengerikan. Jiwoo sangat ingin membalas dendam, mengklaim dia bisa menangani apa saja. Mujin membawanya ke gym yang rusak di dermaga dipenuhi para pria, di mana seorang pria bernama Gang Jae menunjukkan diri. Jiwoo tentu saja memiliki hati, dan setelah berjam dia berlatih sendiri sebagai wanita di lingkungan yang dipenuhi para pria. Ia menolak untuk menyerah dan tidak membiarkan rekan-rekannya yang lebih baik darinya. Mujin muncul dalam setelan jas dan mendorongnya untuk tidak berjuang untuk menang, tetapi berjuang dalam naluri membunuh. Secara khusus dia mengatakan padanya untuk menyerang di bagian vital dalam pertarungan besar. Selanjutnya mengenakan sarung tinju dan mendorongnya untuk melawannya. Sesi ini pada akhirnya berpuncak pada pertempuran kelompok besar dalam pertarungan Royal Rumble, dengan Jiwoo salah satu terakhir berdiri bersama dengan pertarung berharga yaitu Gang Jae. Jiwoo menghadapi Gang Jae pertarungan brutal, tapi pukulan backhand yang berputar membuat Gang Jae tersingkir.
Ketika Gang Jae sadar, dia tidak terlalu senang dan memutuskan untuk memberi minuman kepada Jiwoo. Setelah insiden ini, Gang Jae dan Solho membuat siasat meluncur ke kamar Jiwoo. Dia tertawa histeris saat Jiwoo berjuang untuk tetap sadar. Setelah menendang Sohu menuju ke arah guci ayahnya, Jiwoo meraih porselen yang pecah dan meremas erat-erat. Bertekad untuk membela diri dengan menusuk alat vital Soyu. Saat Gang Jae mendatanginya dengan palu, Jiwoo menusuknya. Jiwoo terselamatkan setelah Jung Tae muncul di waktu yang tepat. Ia adalah asisten dari Moon Jin. Gang Jae mau tak mau dibawa ke hadapan Moon Jin yang kecewa dengan kekurang ajarannya. Sebagai hukumannya, dia menebas Gang Jae di pipi meninggalkan luka yang dalam dan menjijikkan. Mengingat pendidikan Jiwoo yang buruk, Moon Jin masuk untuk membantu mengajarinya cara-caranya. Dia membawanya keluar ke sebuah restoran di mana mereka berbagi makanan dan minuman. Dengan dikeluarkannya Gang Jae, Moon Jin memberinya nama samaran baru yaitu Hyejin. Moon Jin bahkan menyerahkan pistol yang digunakan insiden pembunuhan Dong-hun, yang kebetulan merupakan senjata api yang dikeluarkan oleh polisi. Tahun-tahun telah berlalu, dan Jiwoo menjadi bagian integral dari organisasi gangster Dongchun, yang dia janjikan sendiri juga menggunakan nama samaran Hyejin dan menyusup ke kepolisian. Di tahun 2021, Jiwoo kini menjadi polisi di divisi kejahatan kedua. Ia melakukan penyergapan pengedaran narkoba. Jiwoo melakukan tanpa kompromi segera menangkap pengedar. Namun di saat yang sama ada petugas detektif lain yang menyamar sebagai pengedar narkoba yaitu Pildo. Kejadian ini mengakibatkan adanya ketegangan di antara mereka berdua. Selanjutnya Jiwoo dengan cepat dipromosikan menuju divisi narkotika, di mana dia melapor ke Kapten Chagiho. Malam hari secara rahasia Hyejin ketemu Moon Jin dan menceritakan bagaimana dia yakin Kapten Chagiho terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Sebagian alasan Moon Jin begitu berdedikasi untuk membantu penderitaan Jiwoo ini berasal dari hubungan dengan Dong-hun. Di masa lalu Moon Jin diserang sekumpulan gangster dan dia diambang kematian. Namun di saat yang sulit, Dong-hun datang membantu yang segera menyelamatkan Moon Jin. Chagiho menyatukan Pildo dan Jiwoo dalam kasus yang sama. Pildo tidak begitu senang dengan hal itu. Kini mereka bersiap untuk membawa seorang pria bernama Mango untuk diinterogasi terkait dengan peredaran obat terlarang. Jiwoo bisa lebih dari menahan dirinya sendiri saat dia masuk dan sendirian menghancurkan semua preman di lorong. Menuju ke ujung koridor, dia menemukan operasi perjudian besar-besaran. Dia sendirian meraih Mango saat Pildo mengejarnya. Selanjutnya Pildo dan Jiwoo menanyai Mango. Mereka putus asa untuk menemukan di mana obat-obat itu dan percaya bahwa Mango memiliki jawabannya. Segera Jiwoo menemukan obat-obatan disimpan di dalam botol alkohol di belakang bar. Itu sudah cukup untuk membuat Mango ditangkap. Tapi Pildo khawatir dengan perilaku Jiwoo yang kurang ajar. Melalui Mango, kelompok tersebut mengetahui bahwa ada pengedar baru di kota, dan pria itu adalah Gang Jae. Dengan obat baru di pasar dan kerajaan kriminal, Moon Jin di bawah ancaman. Jiwoo kini berada di antara petugas narkotika dan prajurit setia untuk Moon Jin. Sekarang Jiwoo juga menyelidiki kematian ayahnya, dengan kemungkinan bahwa petugas di tempat kejadian termasuk Letnan Cha sebagai pihak yang bertanggung jawab. Jiwoo ingin sekali menyelesaikan perselisihan narkoba ini, tetapi Pildo dengan cepat mengingatkannya bahwa kebajikan besar di Departemen Narkotika adalah kesabaran. Mereka memiliki Mango dalam tahanan, tetapi untuk saat ini ada masalah yang lebih mendesak untuk ditangani. Kapten Cha dan yang lainnya punya rencana untuk menangkap Moon Jin dengan operasi yang melibatkan dua tim narkotika secara keseluruhan. Mereka putus asa untuk menemukan dan menangkap Moon Jin bagaimanapun caranya. Namun Jiwoo merasa perutnya mengencang saat dia berjuang dengan moral yang bertentangan. Operasi akan berlangsung dan bertugas bergerak di atas kapal. Dengan Moon Jin yang bingung mengacaukan operasi dengan tembakan nakal mengganggu. Moon Jin segera berhasil lolos, melirik Jiwoo yang diam dan membiarkan yang terlepas dari genggaman mereka. Ketika Kapten Cha masuk ke dalam kapal, dia menemukan pistol yang merupakan pistol yang digunakan dalam membunuh ayah Jiwoo yang ditemukan di TKP. Jiwoo lalu memperhatikan saat Cha mengambil senjata dan memeriksa goresan yang menutupi nomor seri pistol. Kapten Cha putus asa untuk menemukan kebenaran dan mengetahui bahwa ketembakan tidak dilepaskan dari tim beta. Itu pasti dari seseorang dalam kelompok Cha. Ia memeriksa senjata semua orang, termasuk Jiwoo yang juga memiliki peluru penuh di senjatanya. Sementara itu Moon Jin yakin seseorang menyeludupkan informasi kepada mereka dan Taeja yakin itu Jiwoo.
Namun ketika Jiwoo kembali ke kantor, dia menemukan fakta bahwa penghilangan Mujin adalah langkah berikutnya dalam mencoba mengungkapkan apa yang terjadi di kota. Banyak skema gambar dan diagram ditempel di dinding, termasuk itu ayah Jiwoo yaitu Dong-hun. Mereka telah mengejarnya selama 4 tahun dan untuk departemen narkotika itu pribadi. Mengambil istirahat sejenak dari yang lain, Jiwoo menelpon Mujin dan mengungkapkan bahwa seseorang di dalam operasi itu ada mata-mata dan memberikan informasi penting kepadanya. Jiwoo juga mengatakan kepadanya tentang kamera yang berbeda dan di mana mereka berada, termasuk ucapan bahwa dialah yang menembakkan tembakan di dalam kapal dengan senjata pemberian darinya beberapa tahun lalu. Jiwoo mengikuti Cha mencoba mencari tahu apakah dia benar-benar yang bertanggung jawab pembunuhan terhadap ayahnya. Sementara itu terjadi Gang Jae muncul dengan preman bersenjatanya menuju ke gym pertempuran geng Dongchun yang di dekat dermaga. Dipersenjatai pistol dan pedang, mereka membuat pekerjaan singkat dari rekrutan dengan Taejo berdiri utama yang tersisa. Lagi pula tidak butuh waktu lama sebelum Gang Jae menebas tangan Taejo dengan sayatan yang dalam. Di balik ini, Pildo menghubungi Jiwoo menyuruh Jiwoo pergi ke Dongchun Gym yang saat ini sedang mengamati Kapten Cha yang berada di kantor tim forensik dalam penyelidikan pistol. Ketika dia sampai di sana, Jiwoo menemukan tempat pertemuan darah dan Taejo masih hidup meskipun berlumuran darah. Di lantai ada tulisan darah dengan kata "aku kembali" dan episode ini pun berakhir.